kenaikan antara seorang suami dan istri. Setiap kita pasti ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia. Apakah dari pihak laki-laki ataukah dari pihak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hikmah dan tujuan dari pernikahan agar adanya kebahagiaan dan ketenangan hati dari dua orang yang melakukan pernikahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Dan dari tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian mendapatkan ketenangan dari pasangan kalian tersebut. Ini asal daripada peletakan syariat pernikahan itu sendiri. Dan itu semuanya tidak akan bisa dicapai oleh si suami dan istri sampai keduanya melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kita sudah di muqaddimah ya, di halaman kedua. Coba disimak kitabnya. Saya nggak baca lagi muqaddimah al-huququz zaujiyah. Kita langsung masuk ke halaman yang kedua. Muqaddimah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam ayatnya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, bagi mereka wanita itu memiliki hak. Mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Semisal daripada kewajiban yang dituntutkan kepada mereka. Jadi menunjukkan dari ayat ini sebagaimana disebutkan oleh qala Ibnu Zaid rahimahullah fi tafsir hadhil ayah, ay tattaqunallah fihinna kama alaihinna ayat taqiyanallahu fikum. Hendaknya kalian wahai kaum laki-laki bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hak-hak yang harus kalian tunaikan kepada istri-istri kalian, kama alaihinna ayat taqiyanallahu fikum. Sebagaimana perempuan juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan hak-haknya kalian wahai kaum laki-laki. Subhanallah. Nah, ketika ada keseimbangan di dalam suami dan istri dalam rumah tangga, maka disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika tidak ada keseimbangan antara suami dan istri di dalam mereka menjalin rumah tangga mereka, maka disitulah akan terjadi pincang. Ketika terjadi kepincangan atau ketimpangan, maka orang yang pincang dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bahkan bisa saja terkadang akan menjatuhkan dia, akan bisa memberikan mudarat untuk dia. Oleh karena itu, apa saja ya perjalanan kehidupan seorang manusia ketika dia mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Saya contohkan. Kita keluar sedikit daripada masalah yang sedang kita bahas. Ya. Kita ketahui bahwasanya dalam Islam itu ada namanya hutang piutang. Orang boleh berhutang. Baik. Nah, ketika orang yang berhutang dan yang memberi hutang, masing-masing mereka menjalankan hak dan kewajibannya, maka insya Allah tidak akan ada terjadi keributan, tidak akan terjadi cekcok, tidak akan bahkan terjadi permusuhan dan pembunuhan. Tidak sedikit terjadi di tengah-tengah masyarakat dikarenakan uang, dikarenakan hutang. Atau terjadi permusuhan, terjadi hilangnya persaudaraan, putusnya tali silaturahmi. Tetapi ketika mereka yang berhutang tadi menjalankan di atas aturan dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan ada ketenangan dalam proses muamalahnya mereka. Apa itu? Orang yang berhutang, ketika dia memiliki uang, dia segera membayar hutangnya. Karena Rasulullah mengatakan, matul ghani dzulmun. Orang yang mereka memiliki kelapangan untuk membayar hutang dan dia tidak membayar, maka itu dari perbuatan kezaliman. Ini satu hal. Dan orang yang diberikan hutang, orang yang memberikan hutang, ketahuilah, ketika engkau memberikan hutang kepada saudaramu, maka setiap hari yang engkau berikan hutang tersebut, pahalanya terus akan mengalir kepadamu sampai dia membayar hutang tersebut. Ini merupakan sebuah pahala yang sangat besar. Ini merupakan sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga
Ya, orang yang memberikan hutang tadi, hendaknya dia memberikan kelapangan kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mampu membayar hutang. Nah, ketika keduanya ini berjalan dengan baik, sesuai dengan koridor yang telah diatur dalam syariat, maka tidak perlu ada di sana permusuhan, apalagi sampai pembunuhan. Nah, begitu juga dalam rumah tangga, ketika masing-masing pasangan hidup memperhatikan hak dan kewajiban, disitulah dia akan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yaqulul Qurtubi rahimahullah, sebagaimana dalam tafsirnya, al-ayatu ta'ummu jami'u dzalik min huququz zaujiyah. Ayat yang telah kita baca tadi, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, mencakup di dalamnya semua hak-hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Walahada, kata beliau, yatabayyana lana jaliyan anna kulla minal zawjain lahu huququn wa alaihi minal wajibat fayajibu ala kulli kilaihima ayuaddiya ma alaihi minal wajibat wa yuaddi ma lahu minal min huquq wa hunaka minal huquq wallati yakhtassu bihi az-zawj wa hunaka minal huquq wallati takhtassu bihi zawjah. وقد سبق ذكر هذه الحقوق وينبغي أن يعلم أن هذه الحقوق أوجبها الشرع فيجب الوفاء بها. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Dari teman-teman yang mendengar melalui Zoom, ya kalau bisa menyimak dari bacaan kitab, selain kita memahami dari materi yang yang ditulis oleh Syekh di dalam kitab beliau ini, dan juga dengan kita menyimak bacaan tulisan yang ada di halaman laptopnya, ataukah iPad-nya, ataukah di HP-nya, ini mudah-mudahan akan memberikan kesemangatan untuk kita untuk belajar bahasa Arab. Nah, kenapa ya? Wahada yatabayyanu lana. Kenapa dibaca tabayyanu lana? Ya kenapa nggak dibaca yatabayyana lana? Kenapa dibaca yatabayyanu? Minaz zaujain lahu huququn. Kenapa ya dibaca huququn? Kenapa nggak dibaca huquqin? Nah, ketika ada peperangan di dalam otak kita ini, ya ada sesuatu perkara yang membuat kita penasaran. Nah, itu biasanya akan memberikan kesemangatan orang untuk belajar. Ya, akan memberikan motivasi seseorang yang ingin cari tahu. Tapi kalau seandainya dia nggak ada penasaran dengan sesuatu, ya dia akan tidak ada kesemangatan untuk ingin cari tahu. Jadi selain kita memahami dari materi yang kita sampaikan dari pembahasan kita, tapi juga kita ingin mengetahui dari bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis Rasulullah, dan bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali. Walhada yatabayyanu lana, dan dengan ini jelaslah bagi kita dengan kejelasan yang sangat terang, anna kulla minaz zaujain, bahwasanya di antara dua pasangan itu mereka memiliki hak-hak yang harus mereka tunaikan. Walahi minal wajibat, dan setiap laki-laki dan perempuan juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus mereka jalani. Fayajibu ala kilaihima, dan wajib bagi keduanya ayu addiya, untuk menunaikan ma alaihi minal wajibat, apa yang itu ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuaddi ma lahum min huquqin, sehingga dia juga menunaikan dari hak. Jadi kaum wanita yang mereka menginginkan surganya Allah, wanita yang mereka ingin mengharapkan ridhonya Allah, wanita yang mereka ingin masuk ke dalam pintu surga dari mana saja mereka ingin masuk, di antara kuncinya dia adalah taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Iya. Jangan hanya wanita menuntut kewajiban saja kepada suaminya. Dia hanya menuntut, minta saya uang jajan, minta saya uang belanja, belikan saya rumah, belikan saya pakaian, belikan saya perhiasan, berikan kepada saya waktu, dan seterusnya. Tetapi bersama dengan itu, dia tidak menunaikan hak kewajibannya yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Maka ini sebuah kesalahan. Dan ini merupakan sebuah ketimpangan, dan ini kita khawatirkan adalah kedurhakaan. Iya, tetapi wanita ketika dia menuntut kewajiban dari suaminya, dia juga harus menunaikan kewajiban dia kepada suami. Nah, begitu juga si istri atau si suami. Ketika dia menuntut sesuatu dari istrinya, maka bersama dengan itu dia juga harus menunaikan kewajiban dia kepada istri. Saya contohkan. Dan ini disebutkan oleh para ulama,
Ketika misalnya si suami menginginkan si istrinya itu langsing, dia menginginkan suami istrinya itu cantik, mukanya glowing, mukanya bersih, rambutnya bagus, badannya wangi, dan yang semisalnya, maka si suami harus menyediakan fasilitas-fasilitas agar si istrinya itu bisa menjadi cantik. Itu namanya keadilan. Bisa difahami ya? Jadi terkadang si suami terlalu banyak melihat gambar-gambar atau video-video yang sebenarnya nggak pantas untuk dia lihat dari foto-foto artis atau model yang semisalnya. Yang kemudian dia melihat istrinya, ya, kemudian disitulah dia mulai merasa kurang ada rasa cinta. Inilah dampak jelek dari apa yang ditonton dengan dari tontonan-tontonan yang tidak baik. Nah, perlu diketahui oleh para suami, artis-artis itu tadi, yang mukanya mungkin cantik, bersih, dan semisalnya, ya dia butuh perawatan. Mungkin ke salon saja butuh uang mungkin puluhan juta setiap minggunya. Hanya untuk sekedar mencantikkan wajah. Hanya sekedar untuk perawatan wajah, rambut, dan semisalnya. Nah, kalau seandainya Anda ingin punya istri yang cantik juga seperti itu, ya persiapkan fasilitas. Iya, dan begitu juga ketika Anda ingin istri Anda itu cantik, merias diri, Anda juga harus merias diri kepada istri Anda. Dan begitu juga ketika Anda ingin istri Anda langsing, Anda juga sebagai seorang suami harus langsing. Yaitu makna di antara ayat yang telah kita baca di atas, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi apa yang kita tuntut dari pasangan hidup kita, itu pula yang harus kita berikan. Ya, apakah dari pihak laki-laki ataukah dari pihak perempuan? Jelas di sini. Waqad sabaqa dzikru hadhil huquq wa yanbaghi ayyu'lam anna hadhil huquq aujabaha syara'. Dan telah lalu penyebutan dari hak-hak ini, dan juga perlu kita ketahui semuanya, yang mewajibkan hak-hak laki-laki dan suami dan istri adalah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan. Oleh karena itu saya sering menyampaikan di kajian, ketika terjadi akad pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan, bukan hanya sekedar pertanggungjawabannya kepada pasangan hidupnya atau kepada wali wanita yang dia nikahkan. Tetapi pertanggungjawaban itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin sekian, dan kemudian dijawab saya terima nikahnya sekian dan sekian. Itu kalimat datang dari Allah sehingga pertanggungjawabannya kepada Allah. Iya, walaupun wanita misalnya adalah makhluk yang lemah, dia hanya bisa menangis ketika suaminya tidak memberikan hak yang harus dia berikan kepada istrinya. Ya, walaupun mungkin dia nggak cerita sama keluarganya, dia nggak cerita sama siapapun. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya Allah yang ada di atas kita mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, begitu juga si istri. Walaupun misalnya dia tidak dilihat oleh suaminya apa yang dia buat, dia tidak amanah menjaga rumahnya, ketahuilah Allah di atas kita melihat kita. Allah lah yang akan menghisap kita. Allah lah yang akan memberikan hukuman, karena itu merupakan kewajiban yang datang darinya. Sehingga ketika tertanam pada seorang istri dan tertanam pada seorang suami, kewajiban yang dia tunaikan, kewajiban yang harus dia lakukan itu merupakan kewajiban yang datang dari Allah. Maka di situ mudah-mudahan akan semakin tertanam rasa takut. Dia tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apakah si laki-laki atau si perempuan? Baik. Kemudian kata beliau, illa huna anna hunaka huququn mushtarakatun baina zawjain falaysa falyas'a kullu minhuma ila tahqiqiha wa iltizamiha hatta yas'ada fid dunya wal akhirah. Kecuali di sana ada hak-hak yang itu berserikat antara seorang laki-laki dan seorang wanita, suami dan istri. Falyas'a kullu minhuma ila tahqiqiha wal iltizamu biha. Maka bersemangatlah di antara keduanya untuk merealisasikan dan melakukan daripada hak-hak yang mereka berada di atasnya. Apa itu misalnya? Mendidik anak. Mendidik anak itu bukan hanya urusan si perempuan. Iya, tetapi mendidik anak juga itu urusannya laki-laki. Laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana perempuan juga memiliki
hak yang besar di dalam urusan rumah tangganya atau mengurusi anak-anaknya. Falyas'akulu minhuma ila tahqiqiha wa iltizamu biha hatta yas'ada fid dunya wal akhirah. Agar keduanya itu ya bisa yas'ada, bisa mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhiratnya. Dan kita akan mulai membaca dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara suami dan istri. Baik. Kadang mungkin orang ingin menjalankan kewajiban, ingin menuntut, ingin melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun terkadang dia tidak mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Nah, ini kajian ini mudah-mudahan akan memberikan pencerahan kepada kita. Ia akan memberikan gambaran kepada kita ya apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Disebutkan di sini oleh Syekh, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik, mungkin kalau adminnya bisa mengisyaratkan tulisannya itu dengan warna kuning atau warna apa, biar tahu yang mana kita baca kalau memungkinkan. Baik. Wa min hadhil huquq, dan daripada hak-hak yang harus ditunaikan, alla yafshi kullu minaz zawjain sirral akhar. Tidak menyebarkan di antara suami dengan istri rahasia yang lainnya. Si suami tidak membongkar rahasia istrinya. Si istri juga tidak membongkar rahasia suaminya. Ketika si istri dia melihat kekurangan suaminya, dia harus menyadari yang pertama, pasangan hidupnya bukan malaikat. Pasti dia akan ada kekurangan. Begitu juga si istri, dia harus menyadari ya bahwasanya si suami juga harus menyadari bahwasanya istrinya itu bukan bidadari. Yang mana bidadari tidak akan pernah tua-tua. Yang mana bidadari akan selalu cantik dan seterusnya. Ketahuilah Anda menikah dengan seorang wanita yang bukan bidadari. Yang bisa saja mungkin badannya akan naik. Yang bisa saja terkadang akan kecium bau dari badannya. Yang bisa saja terkadang ada sesuatu yang kita tidak senang darinya. Yang bisa saja terkadang berubah bentuk wajahnya dikarenakan ketuaannya atau sakitnya atau yang semisalnya. Iya, maka di sini butuh kesabaran dalam rumah tangga. Kalau seandainya dia ingin mencari pasangan hidup yang sempurna dalam rumah tangganya, ketahuilah dia tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan itu, nggak pernah. Sesoleh apapun pasangan hidupnya, sesoleh apapun pandangan hidup pasangan hidupnya, pasti dia akan melihat kekurangan. Itu sebuah kepastian. Karena dia hidup dengan yang namanya manusia, yang mana Allah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu mereka memiliki kesalahan. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kalau seandainya engkau melihat sesuatu kekurangan dari pasangan hidupmu, maka carilah kelebihan yang dia punya. Ya, demikian solusinya. Kenapa Rasulullah mengucapkan kalimat yang seperti ini? Rasulullah mengucapkan kalimat yang seperti ini karena setiap orang yang mereka menjalani rumah tangga, dia akan melihat kekurangan satu dengan yang lainnya. Maka disitulah butuh kesabaran. Bisa difahami ya? Sehingga jangan sampai kekurangan dari pasangan hidupnya dia dijadikan sebagai status di WA. Jangan sampai kekurangan pasangan hidupnya dijadikan status di Facebook. Apakah si laki-lakinya atau si perempuannya? Ya, walaupun dengan bahasa-bahasa yang sifatnya tidak menjurus atau bahasanya tidak vulgar, tapi menjurus. Iya, keindahan sudah tidak seperti keindahan dulu lagi. Kemesraan tidak seperti mesra dulu lagi. Ternyata dia tidak seperti yang kau harapkan. Atau yang semisalnya. Lah kalau seandainya seorang perempuan yang mengatakan dia seperti yang tidak kuharapkan, siapa dia itu siapa? Kan nggak mungkin dia berbicara dia itu bapaknya. Pasti diinginkan dia adalah suaminya. Begitu juga si istri. Apa faidahnya coba? Dia membicarakan itu di status WA-nya, di status Facebook-nya. Apakah yang dia bicarakan itu bisa menyelesaikan masalah? Apakah yang dibicarakan itu akan membuat suaminya sempurna atau istrinya menjadi sempurna? Ya, orang muslim adalah kayis, kata Rasul. Orang muslim itu cerdas. Tidak semua apa yang dia jalani dalam kehidupannya menjadi konsumsi publik.
Ya, menjadi konsumsi umum. Ya, oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita, bersabar. Jangan kemudian kita mengedepankan emosional kita, kemudian kita melakukan hal-hal yang konyol. Hal-hal yang terkadang setelah emosi kita itu hilang, kita akan malu dengan apa yang kita tulis. Baik. Nah, di antara hal yang perlu dijaga, karena kita ketahui bahwasanya pasangan hidup kita itu akan ada kekurangan. Maka dalam syariat menutup itu pintu semuanya agar dia tidak menyebarkan rahasia pasangan hidupnya. Kata Syekh rahimahullah wa hafizah, di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, fayajibu alaihima alla yafshi kullu minhuma sirral akhar. Wajib di antara suami dan istri untuk tidak menyebarkan rahasia dari pasangan hidupnya. Wa khususan idza kanat hadil asrar muta'alliqatun bil firash wal liqa baina zawjain. Terkhusus ketika rahasia itu berketerkaitan dengan firash, dengan urusan ranjang. Ya, urusan rumah, urusan hubungan badan. Maka penekanan untuk menyebarkan rahasia rumah ranjangnya itu lebih keras penekanannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nashr hadhihi al-asrar wa izaa'atiha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan untuk menyebarkan rahasia ini dan menyampaikan kepada manusia. Sebagaimana hadis yang datang dari Imam Ahmad rahimahullah, ya, dari Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha, annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam warijalu wan nisa qu'udun. Qala la'alla rajulan yaqulu ma yaf'al bi ahli wa la imra'atun tukhbar amma fa'alat ma zawjiha. Fa'arammal qaum faqultu ay wallahi ya Rasulullah innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna. Qala fala taf'alu fa innama dhalika mithl syaitan laqiya syaitana fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Subhanallah. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini semua hadirat ya, enggak ada hadirinnya ya. Yang hadir semua perempuan ya. Baik, perhatikan. Apa yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Anna kanat indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma bintu Zaid pada waktu itu berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warijalu wanisa qu'udun. Laki-laki dan perempuan pada waktu sedang duduk. Faqala la'alla rajulan yaqul ma yaf'al bi ahlihi. Ya, seakan-akan jadi ada laki-laki yang dia menceritakan apa yang dilakukan oleh istrinya. Dan juga perempuan mengkhabarkan apa yang terjadi dia dengan suaminya. Fa'aramal qaum, yaitu aram, yaitu sakatu. Ya, qaum pada waktu itu orang itu diam. Sebagian yang mendengar diam, dia tidak berbicara. Faqul. Ay wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahunna la yaf'aluna. Kemudian aku berkata, iya ya Rasulullah, sesungguhnya wanita melakukan demikian dan laki-laki juga melakukan demikian. Mereka perempuan menceritakan tentang suaminya yang jelek-jelek, si suami juga menceritakan tentang istrinya di rumahnya. Istri saya begini, suami saya begini, ini begini, itu begini. Perhatikan. Dan ini masuk dalamnya hukumnya dalam status WA. Dan ini lebih berbahaya. Kalau seandainya dia berbicara di depan manusia yang ada 4-5 orang yang mendengarnya, bagaimana lagi kalau di status WA, kalau dia punya kontak di WA-nya dari ribuan orang? Dilihat oleh 500 orang. Iya. Begitu juga di Facebook, dia punya teman 5.000 orang atau lebih di Facebooknya. Dibaca oleh sekian ribu orang. Ya, ini konteksnya hanya didengar oleh beberapa orang. Apa kata Nabi SAW? Fala taf'alu. Jangan kalian melakukan perbuatan demikian. Fa innama dzalika misl syaitan laqiya syaitana. Perbuatan itu seperti perbuatannya syaitan laki-laki ketika dia bertemu dengan syaitan wanita di jalan, kemudian dia menyebarkan aibnya, menyebarkan rahasianya, dan manusia melihatnya. Begitu kondisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lembut ini,
yang memiliki akhlak yang mulia, yang sangat menjaga lisan beliau. Tetapi ketika mendengar laki-laki menceritakan tentang aib istrinya dan istri menceritakan aib tentang suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan itu seperti syaitan laki-laki yang dia bertemu dengan syaitan wanita di jalan yang kemudian dia mengubarkan aib rumah tangganya. Ya, ini menunjukkan para hadirin dan hadirat yang tidak dibolehkan dan dibenarkan. Ini bukan sesuatu perkara yang sepele. Ya, selain dia merupakan dosa dan ini akan menjadi permasalahan di antara suami dan istri semakin besar. Yang tadinya masalah cuma kecil, sedikit masalahnya bisa diselesaikan. Tapi ketika masing-masing mereka membuka aibnya, disitulah terjadi ya keributan yang semakin besar dan dikhawatirkan terjadi perceraian. Ya, saya membaca sebuah berita informasi di Aceh, kalau saya tidak salah di Aceh atau di seluruh Indonesia, di Aceh sepertinya, di masa pandemi ini, ya tingkat perceraian di Aceh itu ada 2.000 orang. Perceraian 2.000 orang, subhanallah. 2.000 orang perceraian dalam waktu 1 tahun. 1 tahun belakangan ini. Ya, ini bukannya syariat Allah yang salah. Syariat Allah nggak ada yang salah. Syariat Allah dalamnya adalah kesempurnaan. Tetapi kita yang menjalani rumah tangga itu bukan dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang telah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, inna min a'dhamil khiyanah ayyufdi ar-rajul ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yufsha sarraha. Ya, sesungguhnya orang yang paling besar pengkhianatannya di mana seorang laki-laki ataukah wanita dia menceritakan tentang ranjangnya. Ya, dia menceritakan tentang kondisi ranjang. Saya begini, istri saya begini, saya ini begini, kemudian saya begini, saya ini begini. Ya, ini betulnya khianat. Ya, mohon maaf ya, mungkin semua saya sudah menikah ya. Wah, istri saya ganas di ranjang, istri saya begini. Wah, suami saya begini, dan seterusnya. Ini sesuatu hal yang nggak pantas untuk diceritakan. Dan disebutkan itu merupakan a'dhamul khianat. Ini merupakan khianat yang paling terbesar. Ya, dan pengkhianat itu merupakan sifat-sifatnya orang munafikin. Bukan sifatnya seorang mukmin, bukan sifatnya seorang muslim. Baik, dari sini disebutkan oleh Syekh, haram al-qawm sakatu wa lam yujibu. Ya, sakatu yaitu mereka diam dan mereka tidak menjawab. Itu yang di atas. Fa haram al-qawm. Baik, ay yasilu ilaiha bil mubasyarah wal mujama'ah. Wa min qawlu ta'ala wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Ay yasil ilaiha bil mubasyarah wal mujama'ah. Yaitu apa yang terjadi di antara mereka dari hubungan badan. Maka itu tidak boleh diceritakan sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat An-Nisa wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Ini enggak boleh seseorang menceritakan apa yang dia dapatkan di dalam hubungan rumah tangga, di dalam dia melakukan hubungan ranjang dengan pasangan hidupnya. Baik. Nah, kalau seandainya pasangan hidup yang halal saja, kita nggak boleh menceritakan. Padahal itu halal, itu ibadah. Bagaimana lagi ketika dia melakukan hubungan yang haram, dia berzina dengan orang yang dia berzina dengan wanita, kemudian diceritakan bagaimana perzinahan itu terjadi. Karena udzubillah ini ada orang yang sudah hilang rasa malu. Ya, kalau bahasa kita di negeri kita kaputeh urat maleh, handali urat maleh. Ya, ini nggak pantas dilakukan oleh seorang yang punya akal. Apalagi dia seorang muslim, apalagi dia seorang penuntut ilmu. Taib, wa fi riwayatin ukhra inda Muslim min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min asyarin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshur sirraha. Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya kelak nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang mereka ya mengkhabarkan, menyebarkan hubungan ranjangnya dia kepada orang lain. Itu orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah.
Ya, sementara kita hanya butuh dengan pertolongan Allah, kita hanya butuh pembelaan dari Allah, kita hanya butuh rahmat Allah pada yaumul qiyamah. Ya, harta kita tidak bisa membela kita, kedudukan kita tidak bisa membantu kita. Namun dalam kondisi kita sangat butuh kepada Allah, walaupun di dunia kita juga butuh kepada Allah Rabbul Alamin, tapi kebutuhan kita kepada Allah kelak di yaumul qiyamah itu lebih, ya, karena tidak ada satupun yang membela kita. Tetapi ada orang-orang yang mereka akan menjadi kedudukannya kelak di yaumul qiyamah. Hal yang dianggap sepele tapi itu dampaknya besar. Dampaknya besar. طيب وقد أضاف الحديث الشر إلى الرجل وحده لأنه أجرى في كشف عن مثله وليس معنى ذلك أن ذكر للإفضاء حرام على الرجل مبان المرأة فالتحريم يشملهما معا. Dari hadis yang kita baca di atas, ya, di sini diidhafahkan asyarrun nas indallah, diidhafahkan kejelekan itu kepada laki-laki saja. Baik, dikarenakan apa? Karena memang laki-laki yang terkadang yang suka membongkar itu semuanya. Perempuan bisa punya rasa malu. Tetapi bukan berarti dosanya itu hanya berlaku bagi laki-laki saja yang mengkhabarkan apa yang dia lakukan dengan istrinya di ranjangnya, tetapi juga berlaku bagi kaum wanita. Sehingga haramnya itu berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi perempuan. Nah, kenapa di sini disebut laki-laki penekanannya? Karena biasanya inilah kerjanya laki-laki. Ini banyak yang dilakukan oleh laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak berdosa. Falhasil annahu ma yanbaghi ya li ahadi zawjain ayunshar asrarul firash lianna hadha min al-khiyanah wa hadha yuaddi bi dawrihi ila shiqaq wa adami adamil wifaq. طيب ونفرة مكان الألفة والوحشة موضع العنس ولقبح هذا الفعل وضرره جاء الشرع الشريف بتحريمها. طيب وذم من يفعله. Maka kesimpulannya annahu yanbaghi, hendaknya ma yanbaghi, apa yang pantas bagi suami dan istri untuk tidak menyebarkan apa yang ya rahasia ranjangnya, dikarenakan ini merupakan sebuah pengkhianatan. Wa hadza yuaddi bidaurihi, dan ini akan menjadi perpecahan, akan terjadi kebencian, ya, akan terjadi saling tidak percaya. Ya, wa takunu nufrah wa makanul ulfah, sehingga dia akan lari, dia ingin menjauh dari pasangannya dan semisalnya, dan akan hilang rasa kasih sayang. Karena jeleknya perbuatan ini, tidak baiknya perbuatan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang melalui lisan Rasulnya untuk seseorang melakukan perbuatan ini, dan Allah mencela siapa yang melakukan. Baik. Wa amma binisbatil asral az-zawjiyah al-ukhra, adapun rahasia yang lainnya. Ini bukan hanya berlaku saja pada rahasia ranjang, tapi juga berlaku pada rahasia-rahasia yang lainnya, yang dia melihat aib dari istrinya atau dia melihat aib dari suaminya. Allah telah mengatakan dalam ayatnya, Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah, perempuan adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Yang menunjukkan bahwasanya harus ada saling menutupi aib, bukan justru disebarkan. Kecuali kalau seandainya dia tidak bisa memperbaiki pasangan hidupnya, kecuali dia harus menceritakan kepada orang yang dengan orang tersebut bisa memberikan solusi, maka nggak ada masalah. Sebagaimana seorang sahabat yang menceritakan suaminya pelit, tidak memberikan uang cukup kepada dia mengadu kepada Nabi, maka dibolehkan. Ya, dengan syarat tidak ada yang bisa dia selesaikan di antara kedua pasangan hidupnya. Ya, dan juga bersama dengan itu, ya, para hadirin dan para hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, yang dia ceritakan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah, maka tidak ada masalah. Tapi ini cuma cerita iseng atau mencerita kepada orang yang dia tidak bisa memberikan solusi, maka ini hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Baik, fala yanbaghi lizauj ayafsha sarra zaujatihi bayudhkar uyubaha min khuluqin aw khilqatin aw ya'iba ta'amaha aw syarabaha aw naumaha. Maka tidak pantas bagi seorang suami untuk menyebarkan rahasia istrinya, ya, dengan menyebutkan aib-aib istrinya, apakah dari sisi akhlaknya ataukah dari sisi fisiknya, atau aib dari makanan yang dia makan, dia masak, atau minumannya, ataukah tidurnya,
Istri saya tidur ngoroknya itu lebih dari laki-laki. Istri saya ini begini dan begitu. Nggak boleh. Begitu juga si istri nggak boleh dia menceritakan aib-aib suaminya. Wa ghairu dzalik minal umur allati takunu aiban fil mar'ah. Dan selain daripada itu dari aib-aib yang ada pada wanita. Fala yahiqqu lizauj ay yafshi mithl hadzal asrar bainan nas hatta ahlu wa ahliha. Maka tidak pantas bagi seorang suami untuk menyebarkan aib-aib rahasia-rahasia ini di antara manusia walaupun kepada keluarganya sendiri. Walaupun kepada kerabat dekatnya sendiri, kepada ibunya, kepada ayahnya, jangan dia ceritakan. Ketika Anda sudah menjadikan wanita itu sebagai pasangan hidup Anda, atau kasih suami itu sudah menjadi pasangan hidup Anda, disitulah Anda harus bersabar untuk menjalaninya. Ya, Anda bersabar untuk menjalaninya. Tapi kalau seandainya Anda ingin mencari kesempurnaan, seperti yang saya sebutkan, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Perceraian karena ketidakkesempurnaan seorang istri, atau perceraian ketidakkesempurnaan seorang suami, kemudian dia menikah dengan wanita yang lain, menikah dengan laki-laki yang lain, ketahuilah kekurangan yang kelebihan yang dimiliki oleh istri pasangan hidup Anda yang pertama itu terkadang akan Anda rindukan ketika Anda menikah dengan pasangan hidup Anda yang baru, karena kelebihan itu tidak dimiliki oleh pasangan hidup Anda yang baru, walaupun kekurangan pada pasangan hidup Anda yang pertama tidak dimiliki oleh pasangan hidup Anda yang kedua. Tapi Anda akan rindu dengan kelebihan yang dimiliki oleh pasangan hidup Anda yang pertama yang tidak dimiliki oleh pasangan hidup Anda yang kedua. Maka bagaimana caranya bersabar dia memperbaiki diri? Kecuali sesuatu yang memang tidak mungkin lagi, itu lain masalah. Saya menceritakan sesuatu yang mungkin bisa diperbaiki, sesuatu yang mungkin bisa diluruskan, sesuatu yang mungkin seseorang bisa bersabar padanya. Baik. Lianna az-zawj mutalibun bi an takuna aminan wa satran ala zaujatihi. Karena yang namanya suami itu dituntut untuk dia menjadi amanah dan menutup dari istrinya. Wa mutalibun bi riayatiha, sehingga perempuan itu membutuhkan didikan dari suaminya. Wa hafidhu haya'aha wa karamataha wa ifsha sarha ya'udu khadshan fi hayaiha wa karamatiha. Sehingga wajib bagi seorang suami untuk menjaga kemaluan, rasa malu yang dimiliki oleh istrinya, ya, atau kemuliaan istrinya. Dan ketika dia menyebarkan rahasia itu kepada orang lain, maka ini merupakan pengkhianatan kepada kekaromahannya dan rasa malu yang dia miliki. Saya baca sedikit lagi, kemudian saya akhiri pengajian kita di siang hari ini. Qila li ba'di salihin wa qad arada talaqu zaujati. Ya, dikatakan kepada sebagian orang soleh ketika dia ingin menceraikan istrinya. Dia ingin menceraikan istrinya. Mala diyaribuka minha. Apa yang membuat engkau ragu kepada pasangan hidupmu sehingga engkau ingin menceraikan dia? Lihat apa yang dijawab. Faqala al-aqil la yahtaqus sakrat. Orang yang berakal, dia tidak menyebarkan aib. Tidak menyebarkan aib. Ya, tidak menyebarkan kekurangan. Itu orang yang berakal. Subhanallah. Dalam keadaan dia sudah ingin menceraikan istrinya. Perhatikan. Falamma talaqaha, dan ketika dia telah menceraikan istrinya tadi, qila lahu, dikatakan kepadanya, lima talaqtaha. Kenapa engkau menceraikannya? Faqala mali wali amratin ghairi. Apa urusan saya dengan wanita orang lain? Dia bukan lagi istri saya. Ya, dia sudah kembali ke rumah orang tuanya. Berarti dia sudah menjadi tanggung jawab ayahnya. Apa urusannya dengan saya? Kalau seandainya dia telah menikah dengan laki-laki yang lain, apa urusan saya dengan istri orang lain? Subhanallah. Begitu indah Islam, begitu indah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai ketika terjadi perceraian yang mana dia sudah pernah bahagia, dia sudah pernah saling menikmati kenikmatan di antara keduanya. Kemudian terjadi permusuhan, terjadi pertikaian. Disitulah kemudian dia membongkar aibnya masing-masing. Ini nggak pantas. Ini nggak dibolehkan. Ini menunjukkan kecerdasan dari akal seseorang. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang pasangan hidup yang disebutkan oleh beliau di sini, rahimahullah. Ya, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang berakal. Wallahu ta'ala alam. Bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semua yang mendengar melalui Zoom. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Zuhair? Iya. Oh, Masya Allah. Gimana Ustaz, بخير؟ كيف حال أستاذ؟ بخير إن شاء الله. حياك الله بخير ما شاء الله. كيف الأجواء في بند أعيه؟ إن شاء الله تكونون على خير كلكم. الحمد لله كلنا بخير الحمد لله. الحمد لله. الجو ممطر شوية. ما شاء الله، وكذلك الأجواء في الأكسماوية ما شاء الله أجواء جميلة. ما شاء الله. الله يبارك فيك أستاذ. آمين إن شاء الله. الله يجزيك خير على ما أعطاك من العلم كله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأنتم كذلك. Iya, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan jazakumullah khair Ustaz atas masukan ilmunya Ustaz pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal Ustaz insyaallah, dan semoga insyaallah kelompok Hurul Ain ini insyaallah akan melanjutkan sama Ustaz pengajian-pengajian berikutnya. Untuk mengetahui Ustaz, ini majmuah yang baru terbentuk Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi banyak ummahat, hampir 100 ya, ratusan ya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga silaturahmi insyaallah berjalan terus pada pandemi seperti ini Ustaz. Masya Allah. Ya harus. Ya insyaallah Ustaz. Barakallah fiik. Jazakumullah khair Ustaz ya. Barakallah fiik Ustaz, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan? Ya Ustaz, kalau ada waktu insyaallah Ustaz ya. Nah, Ustaz Zuhair? Nah, suaranya terputus-putus. Ya Ustaz. Baik insyaallah. Itu suaranya insyaallah. Baik insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, belum ada pertanyaan yang masuk. Oh, baik. Ya mungkin ini masih kajian perdana. Mungkin kedepannya mungkin lebih semangat lagi untuk bertanya. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, saya mundur ya. Nah, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.